warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita sehat selalu. Bahwasanya hari ini kita belajar bersama, sharing bersama. Prinsip kita, niatan kita adalah tidak punya kepentingan apapun kecuali dapil itu bisa, 7 prinsip penataan dapil itu bisa terlaksana. Baik, terima kasih Pak Nur Lumajang. Ada lagi Bapak Ibu? Kita menyampaikan bahwa ketika presentasi di uji publik menggunakan referensi dari bukunya Mbak Nisa Perludem itu. Yang kedua terkait dengan verifikasi faktual. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020 itu bahwa untuk verifikasi faktual ini hanya berlaku bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di parlemen. Kita sudah terbiasa menyikapi adanya regulasi, baik itu disampaikan dari media apapun ya, yang akhirnya kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Nyata di lapangan, masyarakat yang buta huruf ini, teman-teman partai politik ini kebingungan. Semuanya minta pendamping pemilu. Sempat banyak beredar berita hoax juga titik-titiknya adalah di unggahan dari POM C2. Koordinator Kota Surabaya. Pendanaan diksi atau istilah yang dulu dikenal dengan C1 sekarang menjadi C hasil. Terima kasih Mbak One. Format itu kan sudah disediakan begitu ya, artinya ada hal-hal yang disamakan, diseragamkan. Nah itu bisa jadi nanti masukan ke KPU RI ketika ini terintegrasikan dengan satu sistem. Minim terhadap minatnya kaum perempuan. Kepulauan ada satu bisa, setelah ditanya kok bisa kepulauan ini, ya kita ikut cara-cara KPU dengan cara-cara spiritualitas itu. Ada salah satu partai di mana di Dapil 2 itu waktu DCS dia itu meninggal. Hasil-hasil risetnya ini menjadi inspirasi kita ya, tanggung jawab bagi perbaikan demokrasi. Masih ada sisa waktu 10 menit. Kita sebagai penyelenggara apapun regulasi atau peraturan yang sudah ditetapkan ya harus ditindaklanjuti. Jadi sepanjang tidak ada apapun, maka menurut saya ini perlu dikuatkan bahwa penataan dapil itu tidak perlu lagi diubah-ubah sepanjang tidak perlu lagi dirubah-rubah. Dengan konterminus itu kita kan untuk KPU tidak diberikan wewenang mengatur dapil untuk daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPR RI begitu. Ya nanti kita akan share aja di Excelnya, jadi nanti bisa Bapak Ibu dipraktekkan lah pakai webster, pakai Hamilton sama pakai undang-undang. Pada tahun 2019 kemarin caleg dari luar dapil itu sebanyak 59% untuk DPR RI. Simulasi untuk beberapa opsi penataan dapil. Secara administrasi wilayah kita itu kan ada potensi untuk dimekarkan dan ada potensi untuk penambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Ketika bicara kesinambungan, di situ sangat tegas dijelaskan terkait dengan syarat untuk penataan dapil ya. Ketemu dengan yang bersangkutan keanggotaan itu kita bisa ketemu dengan tetangganya. Untuk verifikasi yang kita laksanakan itu memang sesuai dengan aturan yang ada, kita laksanakan, kita door to door. KPU ini kan hanya bersifat administratif. Saya sampaikan kita bersifat administratif. Terima kasih Bu Nikmah atas pencerahannya.
pasti partai politik akan mendaftar di hari terakhir dan jam-jam terakhir. Harus siapkan yang pertama SDM kita. Terkait kode atau penandaan dokumen di tahap pungut hitung, penggagasan e-voting yang dilakukan oleh PPD, PPS di bawah masih kesulitan untuk mendapatkan petugas. Untuk peningkatan SDM kita bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi. Untuk peningkatan SDM kita bisa bekerjasama dengan mahasiswa yang berkualitas. Ya, terima kasih. Tidak fokus pada materi yang disampaikan. Dengan model massal seperti itu ya. Tapi kalau model klasikal per wilayah atau per ini saya kira cukup. Proses mekanisme rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2019. Yang penting silakan kalau mereka pengen mengunek-unekkan masalah yang mereka punyai, monggo. Yang penting sebatas PKPU. Harapan kita untuk Sirekap ini jadi solusi ketika terjadi perbedaan hasil C1 yang ada di tingkat TPS. Benar akan mengurangi konflik yang mungkin terjadi. Upaya KPU untuk melegalkan Sirekap dan digunakan di pemilu 2024 ini memang tantangannya luar biasa. Berikutnya nah, ini harus menjadi catatan kita antisipasi bersama. PSU pemungutan suara ulang, kita ajak pengawas TPS, para saksi, baik parpol maupun caleg untuk mencermati terkait GBPH, DPTB, GPK. Ini berhak atas jumlah suara, jumlah surat-suara berapa? Masih belum ada surat dari pimpinan DPR ya ke DPRD kabupaten atau kota ya ke kami ya ke KPU kabupaten atau kota, kita kan masih tidak tahu, masih belum pasti siapa yang menjadi calon penggantinya. Mbak Stika, mengenai digitalisasi. Fitur terkait dengan fitur pengelolaan data yaitu fitur DMS dan fitur ECM. Kalau batangnya itu disambung, digunakan untuk data yang berkesinambungan. Dan bagaimana kita memanfaatkan hasil kepemiluan itu dengan menggunakan sistem informasi geografi. Yo prakanca dolanan ning jaba aja padha turu sore. mendapatkan ide-ide baru untuk kemudian kita bisa sebagai sarana evaluasi kita untuk bisa kita sampaikan ke KPU RI. Beberapa ide-ide perbaikan itu menjadi catatan saya. DPR ini tidak sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu untuk mengatur medan pertempuran. Ada wilayah yang mereka tidak rela kalau kemudian ditentukan oleh pihak lain. Maka medan pertempuran itu mereka siapkan sendiri, meskipun seringkali akhirnya tidak relevan dengan produk hukum mereka sendiri. Sangat menarik kalau kita mengingat teman-teman teknis itu sudah menyatakan diri, sudah mendeklar bahwa teknis itu adalah jantungnya
KPU. Proses-proses pengiriman logistik ini kita kawal betul sampai tingkat kecamatan. PPS kita panggil di tingkat kecamatan, surat suara kita hitung manual satu persatu. Kita hitung manual satu persatu, kita berita acarakan, baru kemudian mereka membawa ke PPS masing-masing untuk kemudian disetting dan di packing ke dalam kotak suara.